Akar kepahitan merusak kasih karunia Tuhan. Di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 15 berkata demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudaraku, di dalam kehidupan sehari-hari kita begitu mudah disakiti, dikhianati atau merasa diperlakukan tidak adil. Luka-luka itu jika tidak diserahkan kepada Tuhan bisa menjadi akar pahit. Suatu kepahitan batin yang tersembunyi namun sangat berbahaya. Alkitab memperingatkan kita bahwa akar pahit bukan hanya merusak diri kita sendiri, tetapi juga bisa mencemarkan banyak orang. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bertalian dengan nats yang sudah kita baca tadi. Pertama adalah akar pahit muncul ketika kita menolak kasih karunia Allah. Di dalam Ibrani pasal 12:15 tadi berkata jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Artinya ketika kita memilih untuk menyimpan dendam, sakit hati atau kebencian, kita sebenarnya sedang menolak kasih karunia yang memampukan kita untuk mengampuni dan memulihkan. Kasih karunia Allah bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tapi juga untuk menyembuhkan kita. Tuhan tidak ingin kita hidup dengan hati yang penuh luka yang tidak pernah sembuh. Hal yang kedua, akar pahit tidak pernah diam. Ia menimbulkan kerusuhan. Kepahitan bukan hanya masalah pribadi. Akar pahit itu bisa menyebar ke rumah tangga, ke gereja, ke dalam persekutuan, bahkan di dalam lingkungan pekerjaan kita. Contoh, seorang ayah yang menyimpan kepahitan bisa menciptakan suasana rumah yang dingin. Seorang pelayan Tuhan yang luka bisa merusak harmoni di dalam pelayanan gereja. Kepahitan membuat kita sinis, sulit percaya kepada orang lain, cepat marah, curiga, dan menutup hati. Jika tidak dicabut, ia akan meracuni kasih dan damai yang Tuhan ingin tumbuh dalam hidup kita. Dan hal yang ketiga adalah kasih karunia selalu lebih kuat dari kepahitan. Yesus telah memberikan kita teladan. Dia disakiti, dikhianati, diludahi, tetapi tidak satu kali pun dia membiarkan akar pahit tumbuh. Di atas salib dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Jika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang mau dilembutkan, ia sanggup mencabut akar pahit itu dan menggantinya dengan damai dan kasih Allah. Mengampuni bukan berarti melupakan, tetapi membebaskan kita dari belenggu luka masa lalu. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, adakah akar pahit yang masih tersembunyi dalam hatimu hari ini? Mungkin itu luka dari orang tua, pasangan, teman, atau pemimpin rohanimu. Hari ini datanglah kepada Tuhan. Biarkan kasih karunia-Nya masuk dan mencabut akar pahit itu. Jangan biarkan satupun kepahitan merusak keindahan hidupmu dan hubunganmu dengan sesama. Dan terlebih hubunganmu dengan Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai kita sampai Tuhan Yesus kembali. Maranatha, blessing.